Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuji Allah Azza wa Jal sebagai ungkapan syukur kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala, karena yang membuat kita akan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, diberikan rahmat yang khusus, adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Azza wa Jal dengan hati kita dan lisan kita, di mana kita senantiasa menjaga hati agar tetap ikhlas dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga senantiasa menjaga hati dari fitnah dunia agar kita tidak mencintainya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan amal, yaitu dengan amal lisan, di mana kita senantiasa mengucapkan ucapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu dengan mengamalkan sunnah. Jadi ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita ingin selalu mendapatkan kesempurnaan hidup, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang sudah ada dan menambah nikmat yang belum ada, atau menjaga nikmat yang sudah ada dan menambah nikmat yang belum ada, maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu menjaga keikhlasan hati dan selalu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang adab yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu sifat santun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifat hikmah. Bagaimana seorang muslim yang beradab, dia harus memiliki sifat bijak. Ya, sifat bijak ternyata disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala harus ada padanya 3 hal penting, karena hikmah itu memiliki 3 rukun, yaitu al-ilmu, al-hilmu, wal-anat, yaitu ilmu, santun, dan lembut. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang sifat santun. Bagaimana, apa itu sifat santun? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menyuruh kita secara langsung atau secara tidak langsung untuk memiliki sifat santun. Demikian pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul alaihi salam berkata kepada Asyad bin Qais, seraya beliau bersabda, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anah." Sungguhnya ada pada dirimu 2 sifat, 2 perangai yang Allah cintai,
yaitu santun dan lembut. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bahas permasalahan ini, yaitu tentang sifat santun. Pertama, pengertian santun. Apa itu santun? Dalam bahasa Arab, santun yaitu al-hilm. Ya. Berkata Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, santun itu adalah at-tuma'ninatu inda sawratil ghadab. Wa qila ta'khiru mukafa'ati adh-dhalim ay mujazatuhu ay ta'khiru mujazatihi bidh-dhulmi. Yaitu santun artinya tenang ketika dia sedang emosi. Ketika berada di puncak emosi. Atau santun berarti, dikatakan santun itu artinya tidak membalas kedzaliman dengan kedzaliman. Berkata Al-Imam Jauhari rahimahullah, santun adalah halu ma yahlum hulma ta'anna wa sakana 'inda ghadabin aw makruhin ma'a qudratin wa quwwah. Yaitu tetap tenang, ya. Tetap tenang, tidak beringas begitu. Ketika dia sedang marah, sedang emosi, dan mengalami hal yang tidak menyenangkan, meskipun dia mampu untuk membalas, meskipun dia bukan dalam keadaan lemah, dia tetap menahan dirinya untuk tidak emosi, untuk tidak meluapkan emosinya, untuk tidak mengikuti emosinya, dia tahan. Ya, padahal dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi itu makna santun. Berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, al-hilmu huwa ihtimalul a'la al-adha min al-adna. Yaitu di mana seorang yang lebih tinggi, lebih mampu, lebih kuat, tapi dia tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ya, terhadap orang yang di bawahnya. Ketika dia dizalimi atau diganggu oleh orang yang lebih lemah atau orang yang di bawahnya, dia tidak manfaatkan kekuatannya, dia tidak menggunakan, ya, kelebihan yang dia punya untuk membalas, tapi dia tahan. Dia tahan dirinya untuk tidak membalas. Dan itulah definisi seputar santun. Jadi kalau kita simpulkan, ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, santun itu artinya seorang yang mampu menahan diri. Menahan diri untuk tidak meluapkan dan melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menyakitinya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Kalau dia tidak mampu, kalau dia lemah, seseorang misalnya dizalimi, kemudian dia tidak membalas, tapi karena dia tidak mampu untuk membalas, itu bukan santun. Ya, itu bukan santun. Dia mampu untuk membalas, ma'quwwati wa qudrah. Dia punya kemampuan. Dia tidak takut. Dia punya kekuasaan. Dia punya sesuatu yang membuat dia bisa membalas. Tapi dia tidak manfaatkan itu. Jadi santun harus ada di sana emosi,
Ya. Harus ada emosi, harus ada di sana kezaliman, dan harus ada di sana kekuatan. Tapi semua itu tidak dimanfaatkan. Dia lebih memaafkan, dia lebih memaklumi. Jadi orang yang selalu memaklumi kesalahan orang lain, orang yang selalu membalas kezaliman dengan kebaikan, dengan maaf, ya, itulah orang yang santun. Dan orang yang santun adalah orang yang diberi kekuatan santun oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang mampu memiliki itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, hanya orang-orang yang diberikan sifat santun oleh Allah Jalla wa Ala, atau orang yang mau belajar untuk menjadi orang yang santun. Para yang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu belajar atau perlu memiliki sifat santun? Sebab sifat santun adalah sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat santun adalah ibadah. Mengapa kita perlu memiliki sifat santun? Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat santun. Jadi sifat santun yang dimiliki oleh seorang muslim sangat membantu proses penghambaan dan peribadatannya kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah dengan asma husnahnya, dengan asmaul husna. Seraya Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna. Maka beribadahlah kepadanya dengannya, yaitu dengan asma al-husna. Sebagaimana kita ketahui dalam kaidah, ya, dalam kaidah asma al-husna, bahwa setiap nama Allah Jalla wa Ala melahirkan satu sifat. Ar-Rahman, sifat rahmat yang umum. Ar-Rahim, sifat rahmat yang khusus. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya. Berarti ayyuhal ikhwah, tidaklah Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memberitahu kepada kita nama-namanya yang 99 dan sifatnya, kecuali agar kita bisa beribadah. Salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan Asmaul Husna adalah memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk interaksi seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Sebagai contoh misalnya, Nabi SAW menyuruh kita untuk memiliki sifat sabar, sifat pemaaf. Bahwa bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla Asmaul Husna adalah di mana kita selalu berusaha berinteraksi dengan sifat Allah. Artinya memiliki sifat yang sesuai dengan kapasitas kita. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang sama tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di mana Nabi alaihissalam mengatakan, ya, laisa ahadun asbaru adza minallah. Laisa ahadun asbaru adza ala adza minallah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Yad'una lahu walada fayuwafihim wa yarzuquhum. Mereka yang diberi rezeki oleh Allah Jalla wa Ala, mereka yang diberi kesehatan oleh Allah, tetapi mereka justru mendoakan Allah dengan yang lain. Justru mereka mensekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal yang memberi mereka kesehatan, al-afiyah, keselamatan, yang memberi mereka rezeki hanya Allah Jalla wa Ala. Tapi apakah Allah langsung membalas? Tidak.
Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala begitu sabar menghadapi kezaliman, kesalahan hambanya, artinya Rasul memerintahkan kita, menghimbau kita untuk memiliki sifat yang sama dengan Allah. Jangan semua keburukan dan kesalahan orang lain kita balas. Allah saja sabar, Allah Maha mampu untuk membalas. Itu contoh, ayyuhal ikhwah. Bahwa kalau kita ingin beribadah kepada Allah, ayyuhal ikhwah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang yang paling beribadah kepada Allah Jalla wa Ala bukan orang yang banyak melakukan salat dan puasa. Kenapa? Karena sahabat kalah puasanya dan salatnya dibanding Khawarij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takhiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamim." Kalian tidak ada apa-apanya salat kalian dibanding salatnya mereka. Tidak ada apa-apanya puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Lihat, Khawarij lebih banyak salatnya, lebih banyak puasanya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang jarang puasa sunnah. Mungkin kita adalah orang yang sering puasa sunnah. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang jarang puasa sunnah, karena kalau saya menjalankan ibadah puasa sunnah, maka saya tidak bisa maksimal dengan pekerjaan saya, dengan baca Quran saya, dengan hal wajib lain. Karena bagaimanapun seorang sahabat manusia, ya, apa yang membuat dia bisa fokus dan khusyuk itu yang dia akan lakukan. Makanya beribadah itu perlu dengan ilmu, perlu fikih. Ayyuhal ikhwah. Jadi kita kembali, kenapa kita perlu memiliki sifat santun? Agar kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sempurna. Sehingga kita bisa menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara kafah, secara total. Di antara caranya adalah berusaha memiliki sifat seperti yang Allah miliki. Oleh karena Allah Azza wa Jalla pada beberapa ayat misalnya, Allah menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat santun. Di antaranya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 263 berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim." Ucapan yang baik, perkataan yang baik, dan memaafkan itu jauh lebih baik daripada sedekah yang disalurkan tetapi dengan ucapan yang menyakitkan. Dengan ucapan atau sikap yang menyakitkan orang yang menerima sedekah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu ghaniyyun halim." Allah saja yang memberikan segalanya, yang maha kaya, yang memberikan segalanya kepada hambanya. Allah tidak pernah menyakiti mereka. Lihat, Allah katakan, dan Allah maha kaya lagi maha santun. Tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan apapun, bahkan kepada orang kafir, memberikan kekayaan, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan. Allah tidak pernah menyakiti mereka. Justru yang menyakiti mereka adalah diri mereka sendiri kepada atau terhadap diri mereka. Allah tidak pernah menghina, melecehkan. Allah memberi, ya, tanpa perhitungan, terutama kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena Allah katakan, "Qul hiya lil ladzina amanu qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi." Katakan, siapa yang mengharamkan zinatallahi allati akhraja li ibadi? Zinatallah, segala yang indah di bumi ini yang Allah telah keluarkan, yang Allah telah ciptakan untuk hambanya. Lalu Allah katakan bahwa dunia ini, semua yang berharga, semua yang indah, semua yang lezat, semua yang nikmat di dunia ini sebetulnya Allah berikan untuk kita. Untuk kita orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Qul hiya lil ladzina amanu." Sebetulnya dunia ini dengan seluruh kenikmatan yang ada padanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumil qiyamah, khususnya di hari kiamat, di mana yang merasakan kenikmatannya orang yang beriman kepada Allah.
Tetapi di dunia, Allah akan berikan kepada siapapun yang cepat. Allah akan berikan dunia kepada siapapun yang betul-betul mengambil sebab. Oleh karenanya Allah tidak menjadikan dunia sebagai bukti cintanya kepada hambanya. Para ulama berkata, Inna Allah jalla wa ala yu'ti dunya li mu'min wa kafir. Amma din fa inna Allah la yu'ti illa man yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang kafir, yaitu orang-orang yang dia benci, dan orang-orang yang Allah cintai, orang beriman. Istilahnya kalau urusan dunia, dalam masalah dunia, siapa yang cepat dia yang dapat. Tapi agama, hidayah, tidaklah Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kecuali kepada orang yang dicintainya. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menyebut nama dan sifatnya yang mana Allah maha santun, kecuali kita disuruh untuk mengikuti dan memiliki sifat santun. Bayangkan beberapa ayat Allah sebut. Misalnya Allah katakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kalian ketika kalian bersumpah dengan main-main, tetapi Allah akan menghukum kalian ketika kalian bersumpah dengan serius. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha santun. Berapa banyak ayat menyebut bahwa Allah maha santun. Ya. Tadi surah Al-Baqarah 263, wallahu ghaniyun halim. Surat Al-Baqarah 225, wallahu ghafurun halim. Surat Al-Baqarah 235, wa'alamu annallaha ghafurun halim. Surat Ali Imran ayat 155, innallaha ghafurun halim, dan seterusnya. Seringkali Allah menyebut kata halim. Ya. Untuk apa? Agar kita berusaha memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, ayyuhal ikhwah, seorang muslim, semakin dia jauh dari sifat yang Allah miliki, semakin dia kurang berinteraksi dengan sifat Allah Jalla wa'ala. Allah punya sifat rahmat, dan kita tidak punya sifat rahmat, maka kita akan mengalami kesulitan dalam beribadah kepada Allah. Lihat, sifat rahmat misalnya, kata Nabi alaihissalam, irhamu man laisa minna ma la yarham wala laisa minna ma lam yahram saghirana. Bukan dari kami orang yang tidak mengasihi orang yang anak kecil atau orang yang lebih muda dari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihimu, yaitu Allah Jalla wa ala. Lihat, akan terkendala ibadah kita. Kita akan mengalami kesulitan. Setiap kita tidak berusaha memiliki sifat seperti apa yang Allah miliki, seperti sifat yang Allah miliki. Allah Jalla wa ala punya sifat lembut. Allah Jalla wa ala punya sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala suka memberi. Lihat, bukankah kita disuruh banyak bersedekah, memberi? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas? Orang yang terbaik adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang. Tidaklah Nabi alaihissalam, kata Aisyah, diminta sesuatu melainkan beliau akan memberinya. Beliau tidak pernah diminta sesuatu apapun kecuali beliau memberinya. Kalau memang sudah habis, dia katakan, sudah habis, saya sudah tidak punya apa-apa. Padahal Nabi hidupnya sederhana. Kenapa beliau banyak bersedekah? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang hidup sangat sederhana. Tapi kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bersedekah, cara bersedekahnya seperti orang yang tidak takut miskin. Berkata Aqra bin Habis, menyaksikan kedahsyatan sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna Muhammad la tasaddaq la yakhshal faqr. Bahwa Muhammad kalau sudah bersedekah dia tidak takut miskin. Padahal dia hidupnya sangat pas-pasan. Kenapa? Karena itu bentuk upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi. Karena Allah Al-Wahhab, Allah Al-Ghani, huwal Wahhab, Al-Mannan. Kemudian mendengar As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sifat santun merupakan sifat para nabi alaihimussalam. Allah Jalla wa ala menyebutkan sifat santun sebagian nabi, sebagaimana yang Allah
ceritakan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, ya, oleh Allah Jalla wa Ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Lihat, kita tahu bagaimana perlakuan ayahnya terhadap Ibrahim alaihissalam. Dia diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik oleh ayahnya. Tapi dia sabar. Terus dia mendakwai bapaknya, mendakwai ayahnya. Bahkan dia berjanji untuk mendoakan, memohonkan ampun untuk ayahnya. Dan itu dilakukan karena dia sudah berjanji kepada ayahnya. Tapi setelah dia sadar bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berlepas diri. Lalu beliau alaihissalam berlepas diri dari ayahnya. Lalu Allah katakan, kenapa beliau begitu sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak membalas kezaliman, ya, tidak membalas sikap kasar dari ayahnya, dibalas dengan sikap yang sama? Tidak. Itulah Ibrahim. Apa kata Allah? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang santun. Seorang yang santun, ma'asyar muslimin. Dan begitulah sikap seorang muslim, terutama da'i. Dia harus sabar menghadapi kekurangan, kesalahan, kezaliman yang datang dari orang-orang yang dia dakwai. Dan seorang muslim harus meyakini setiap orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah orang tuanya, adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan apa? Falamma tabayyana lahu annahu anna abah. Setelah dia, ya, menyadari bahwa ayahnya adalah musuh Allah, berarti setiap orang kafir adalah musuh Allah Jalla wa Ala, yang harus kita benci, yang harus kita benci karena kufurannya, walaupun dia orang tua kita, walaupun dia adalah orang yang dekat dari diri kita secara nasab, kita harus membencinya, membenci karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu cara untuk meraih keimanan yang sempurna. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, maka telah sempurna imannya. Sifat santun sifat para nabi. Dan kita diperintah oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengikuti petunjuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Fabihudahu muqtadi." Ikutilah petunjuk mereka, petunjuk para nabi. Jadi ketika kita memiliki sifat santun, berarti kita, ya, sedang mengikuti petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Selain sifat santun adalah sifat Allah Jalla wa Ala, ya, di mana dengan kita memiliki sifat santun berarti kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sifat santun adalah sifat para nabi. Di saat kita memiliki sifat santun seperti sifatnya para nabi, berarti kita berjalan di atas jalan yang dilalui oleh para nabi. Ketika kita mengikuti petunjuk mereka, di antaranya adalah bahwa ketika Allah menyebutkan bahwa sifat mereka santun, lalu kita ikuti. Allah mengkabarkan yang lain, mereka punya sifat ini, mereka mengamalkan ini. Tentu kita tahu bahwa yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan namanya asyar'u man kana syar'u man qablana, syariat nabi sebelum kita. Sahih dalam hal ini, ya alladzi alaihi muhaqqiqun, para ulama muhaqqiqin mengatakan kalau syariat sebelum kita atau apapun yang berasal dari para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dinafikan oleh Rasul, yang tidak ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bagian dari syariat Islam. Ya, bagian dari syariat Islam. Tetapi kalau apa yang berasal dari nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bertentangan, dan Rasul menyebutkan bahwa ini sudah tidak berlaku, ya.
itu sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka dia bukan dari syariat kita yang bisa kita amalkan atau kita kerjakan. Tetapi sifat santun adalah sifatnya para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita meladani semua rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, permasalahannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa memiliki sifat ini? Ya. Pertama, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akhlak yang baik, kepada akhlak yang santun, kepada akhlak yang mulia, adab yang baik, ikhlas. Karena akhlak yang baik dan semua kebaikan itu muncul dari ikhlas. Sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka di waktu masa jahiliyah? Lingkungan mereka lingkungan yang rusak. Tapi kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Kuntum khaira ummah. Mereka, kalian adalah generasi terbaik, umat terbaik. Umat terbaik maknanya adalah di mana sahabat Rasulullah adalah orang yang akhlaknya baik. Kenapa mereka bisa menjadi berubah dari akhlak yang buruk menjadi orang yang berakhlak baik? Karena ikhlas mereka. Ikhlas. Jaga ikhlas. Jaga selalu keikhlasan dalam beramal, dalam berucap. Karena Allah Jalla wa'ala akan membimbing kita oleh karena keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, selalu konsisten dengan sunnah. Konsisten dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena keikhlasan itu akan semakin sempurna, akan semakin kuat dengan kita berpegang teguh, dengan kita konsisten terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan ikhlas yang didukung oleh sunnah akan dibimbing terlalu kita kepada Allah, oleh Allah kepada akhlak yang baik. Dan Nabi SAW menjelaskan akhlak dan adab yang baik itu adalah berkat taufik dan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Pernahkah Anda mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdina li ahsan akhlaq, la yahdi li ahsanha illa an, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa an. Ya Allah, bimbinglah kami kepada akhlak yang baik. Sungguh tidak ada yang dapat membimbing kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Ya Allah, palingkan kami dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang dapat memalingkan kami dari akhlak yang buruk, kecuali Engkau. Artinya yang membimbing kita kepada akhlak yang baik hanya Allah. Oleh karenanya gapai ridha Allah agar Allah membimbing kita kepada akhlak yang baik dengan ikhlas dan sunnah. Kemudian dengan salat, dengan doa. Dengan doa, seperti yang doa yang disebutkan tadi, Allahumma hdina li ahsan akhlaq. Kemudian yang berikutnya adalah belajar. Ketika kita punya kemampuan, punya kekuatan, dan kita adalah orang yang emosi, mudah emosi. Kalau dia orang yang lembut, lalu dia biasa dipancing emosinya, tapi dia tidak marah, dizalimi dan mudah maafkan, biasa. Justru orang yang santun, dia punya emosi, dia punya sifat emosi yang cukup kuat, kemudian dia punya kekuatan, ya, punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas, lalu dia belajar. Nah, inilah kesempatan bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang memiliki kekuatan, kemampuan, ya, kemudian dia punya emosi yang cukup kuat untuk belajar menjadi orang yang santun. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal hilmu bitahallum, bahwa kelembutan itu diraih dengan belajar lembut. Ya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar sabar, maka Allah akan berikan dia sifat sabar. Jadi kita harus belajar. Siapa orang yang perlu belajar? Santun yang memiliki sifat emosi yang cukup tinggi dan punya kekuatan dan kemampuan. Dan dia bukan orang yang lemah. Ya. Dan makanya Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bis-sar'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai berkelahi, ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya di saat emosinya sedang meletup, di saat emosinya sedang naik, tapi dia tahan, maka itulah orang yang kuat. Berarti orang yang kuat, ayyuhal ikhwah, bukan orang yang kuat fisik dan jiwanya, bukan orang yang kuat fisik dan materinya. Karena kita hidup di alam ujian. Jadi yang kita butuhkan adalah sesuatu yang membuat kita kuat menghadapi ujian. Apa itu? Yaitu kekuatan jiwa.
Dengan apa kita menguatkan jiwa kita? Dengan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa kita cinta kepada Allah? Dengan ikhlas dan mengikuti sunnah. Makanya sahabat radhiyallahu anhu adalah orang yang sukses menghadapi segala ujian. Diberi ujian kekayaan. Uthman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain yang kaya. Apakah mereka kufur? Tidak. Kenapa mereka berhasil menghadapi ujian kenikmatan, ujian kekayaan? Karena mereka memiliki iman. Bilal. Ya, Bilal bin Rabah. Dan para sahabat yang lain diuji dengan kemiskinan. Abdullah bin Maktum dengan kebutaan, mengalami kebutaan. Mereka sabar. Ma'is yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, di mana beliau melakukan zina. Tapi beliau langsung minta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, sucikan diri saya. Tegakkan kepada saya rajam. Lihat, ada seorang yang telah berzina minta dihukum rajam." 3 ujian telah dilalui oleh sahabat Rasulullah. Ujian kenikmatan, ujian kesulitan, dan ujian kesalahan. Tapi mereka berhasil melaluinya dengan baik. Kenapa? Karena mereka memiliki iman. Sehingga iman mereka menjadi acuan. Kalau seandainya kita beriman seperti imannya sahabat, kita akan mendapatkan hidayah. Makanya Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti imannya sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Apa itu iman? Imannya sahabat itu apa? Allah terangkan dalam surat Taubah 100. Di mana sahabat memiliki iman yang membuat mereka berhasil. Ya, memiliki iman yang menguatkan jiwa mereka, menguatkan hati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang isinya satu, cinta dan ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berarti orang yang kuat menghadapi ujian, orang yang kuat adalah orang yang kuat menghadapi ujian. Karena orang kaya bisa jadi dia stres, gila dia menghadapi ujian. Uang yang banyak tidak membuatnya kuat. Fisik yang kuat, dia suka fitness. Ketika menghadapi rumah tangga, permasalahan rumah tangga, stres, istrinya selingkuh, stres dia, bunuh diri, dia minum narkoba, konsumsi narkoba. Ternyata fisik yang fisik fisik yang kuat, fisik yang gagah tidak menjamin dia menghadapi ujian dengan baik. Berarti yang kita butuhkan kekuatan jiwa. Apa itu iman? Bagaimana caranya kita bisa memiliki iman? Cintailah Allah. Cintailah Allah di atas segalanya. Jaga cinta kita kepada Allah. Berikan hati kita hanya kepada Allah. Jangan kita berikan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita berikan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla? Cintailah siapapun karena Allah. Cintailah siapapun karena Allah Jalla wa Ala. Dan kita selalu mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suka dan duka. Arahkan selalu hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beragamalah. Karena kita mencintai tidak hanya dalam bentuk omongan, tidak hanya dalam bentuk angan-angan, tapi mencintai harus dibuktikan dengan bukti yang konkret, yaitu dengan membuktikannya dengan mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat radhiyallahu anhum arda. Maka dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi ujian. Setelah itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jeripayah kita. Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita. Selama kita sudah berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik, sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Berarti ayyuhal ikhwah, berusaha untuk memiliki sifat santun itu tidak mudah. Tapi berusahalah, belajarlah. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Diberikan akal, diberikan kemampuan, diberikan potensi. Diberikan fasilitas yang membuat manusia tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar untuk menjadi orang baik. Dengan kita memiliki sifat santun, akan terbuka kebaikan yang selama ini tidak pernah kita rasakan, selama ini tidak pernah kita dapati. Insya Allah, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua kebaikan yang Allah janjikan, yang Allah sediakan di dunia dan di akhirat akan Allah berikan kepada kita. Demikian ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul,
Kamu mau tahu tidak bagaimana Anda mempraktikkan, bagaimana kita mempraktikkan sifat santun kita, kata beliau, di mana Rasul pernah didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhalu alayya wa yajhaluna alayya." Ya Rasulullah, saya punya keluarga, kerabat, saya selalu menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka malah mutus silaturahim. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, justru mereka malah membalasnya dengan keburukan. Saya selalu sabar, ya, santun, tidak membalas semua kezaliman mereka, tapi malah mereka Malah mereka bersikap cuek, ya, yajhaluna aliyya, malah tidak menganggap apa yang telah saya lakukan terhadap mereka. Apa yang harus saya ambil? Apa kata Rasulullah? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallah dhahir alaihim ma dumta 'ala dhalik. Jika memang apa yang kamu ceritakan itu benar, maka seolah-olah kamu telah melemparkan pasir panas ke pemuka mereka. Artinya, itu merupakan pukulan bagi mereka. Nah, dengan kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, apa artinya? Artinya kita sedang mengundang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ingat ya ikhwan, tidak membalas keburukan dengan keburukan itu bukan suatu kelemahan. Bukan berarti kita lemah. Tetapi justru dengan kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, itu adalah upaya agar kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul, "Wala yazalu ma'aka minallah dhahir, 'alaihim ma dumta 'alaihim." Di mana Allah akan selalu bersamamu selama engkau bersikap seperti itu. Jadi sikap santun adalah salah satu sebab Allah menolong kita. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.